Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi. Ya. Kerangka kerja di sini, kalau kita lihat dari sebuah definisinya, merupakan sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Ya. Jadi dibuatlah kerangka kerja untuk konseptualisasi sebuah sistem, bagaimana kaitannya dengan hubungan antara manusia dan komputer. Ya. Pertama, untuk menyusun proses perancangan. Kedua, untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah. Ketiga, dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh. Jadi bagaimana keterkaitan atau hubungan antar manusia dan komputer ini. Adapun siklus tindakan eksekusi dan evaluasi, di sini ada 7 tindakan, ya, yang dimulai dari di sini penentuan goal. Ya. Goal itu adalah finishing yang akan kita capai, kemudian mulai ke eksekusi, ya, membentuk keinginan apa yang akan dilakukan, membentuk tindakan, kemudian mengeksekusi tindakan tersebut. Ya. Kemudian bagaimana keterkaitannya atau faktualnya pada dunia nyata. Ya. Setelah itu apa yang terjadi, kemudian evaluasi hasil interpretasi, ya, dari apa yang tadi diinginkan dengan apa yang dihasilkan, apakah sesuai atau tidak, kemudian diinterpretasikan, ya, menjadi persepsi, maka kemudian memahami status dunia nyata tersebut. Ya, kita evaluasi apakah nanti sesuai dengan goal yang diinginkan. Ya. Nah, ini penjelasannya, ya. Jadi kejadian endpoint yang diinginkan oleh pengguna. Ya. Kejadian misalkan kita ingin menyimpan suatu dokumen, ya, goalnya. Ya. Eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan. Berarti tadi mulai keinginan mau apa, ya. Misalkan keinginan kita mengklik tombol file, ya. Kemudian menu file tersebut apakah ada save, ya, untuk menyimpan dokumen. Ya. Nah, dunia nyata tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan manipulasi objek. Di dunia nyatanya, apakah dalam menu file itu terdapat tombol simpan atau save, ya. Nah, itu kemudian dievaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal. Goal yang ingin dicapai ketika tombol file save itu dilakukan, ya, maka apa yang terjadi? Apakah dokumen menyimpan atau seperti apa? Kemudian pada menu file apakah terdapat tombol simpan sesuai harapan atau tidak? Gitu, ya. Nah, dari siklus tersebut, ya, nanti akan timbul group of execution, jarak pemisah antar eksekusi, ya, yaitu perbedaan antara keinginan pengguna, keinginan kita dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem. Tadi keinginannya kita di menu file ada tombol simpan, gitu, ya. Seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Nah, bisa jadi kan tadi, ya, file save, apakah antarmuka tersedia untuk melakukan tindakannya? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan simpan? Jika tidak terdapat, ya, maka ada group of execution. Jadi batasan antara jarak pemisah antara keinginan kita dengan apa yang dihasilkan. Ya, yang dapat dilakukan oleh sistem, misalkan di dalam file tidak ada tombol simpan, tapi harus pakai shortcut Ctrl S misalkan. Berarti kan group of execution-nya akan tinggi, gitu. Berbeda dengan sesuai harapan. Dalam file ternyata terdapat tombol simpan.
Berarti bahkan mungkin tidak ada jarak ya, growth of execution-nya. Karena keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem itu sesuai. Kemudian ada lagi jarak pemisah evaluasi, growth of evaluation ya. Jadi kalau ini tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contohnya kalau ini misalkan slider yang menunjukkan status instalasi program. Nah, banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang dibuat itu tanpa memikirkan hal seperti ini atau IMK-nya, interaksi manusia dan komputer. Contoh proses lain misalkan proses upload. Upload file terkadang banyak sekali yang tidak memperhatikan status ya. Berarti kita upload nggak ada respon apapun, ya, nggak ada notifikasi apapun, nggak ada status apapun dalam komputer, sehingga itu akan terjadi growth of evolution. Apakah file yang kita upload sudah berhasil, gitu kan ya? Berapa persen, gitu. Nah, di sini ya kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem. Jadi sistem ini sedang loading, sedang berproses atau ngehang, gitu kan ya? Itu akan terjadi growth of evolution. Saudara harus bisa membedakan growth of execution tadi ya, growth of evolution. Gitu. Kedua jarak ini akan mempengaruhi interaksi manusia dengan komputer. Oke. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya, bahwa pengguna apa yang kita harapkan terhadap sistem fisik. Tersedia nggak kita mengharapkan sesuatu, tersedia nggak oleh sistem. Itu growth of execution ya. Kemudian respon dari sistem. Nah, diterjemahkan oleh kita. Kita paham berarti growth of evolution lebih sedikit bahkan tidak ada. Kita kebingungan ya, growth of evolution akan tinggi. Itu jarak tersebut ya. Nah, question to be addressed ya. Seberapa mudah pengguna? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dilontarkan untuk kita bagaimana merancang ya IMK dengan penerapan IMK. Seberapa mudah pengguna menentukan fungsi piranti? Contoh ya kan kemarin kita ulas mengenai ikonik ya, penggunaan icon gitu. Apakah pengguna bisa tahu maksudnya dari tombol misalkan disket gitu ya. Menentukan tindakan yang mungkin dilakukan ya. Menentukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik. Nah, jadi kayak tadi ya, pemetaan atau metafora dari pengguna dengan hasil dari sistem yang diharapkan apakah sesuai atau tidak. Kemudian melakukan satu tindakan ya. Kan kita kadang buka aplikasi ya bingung ini kemana menunya, nah, kadang seperti itu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang biasa ini ya, yang standar ini harus sudah terjawab ya. Menentukan apakah sistem berada pada status yang diinginkan gitu. Kadang-kadang ya kalau kita mendownload misalkan tahu-tahu 100% misalkan ya ini berhasil atau corrupted atau seperti apa, tetap harus ada prosesnya berapa persen ya. Walaupun memang filenya kecil misalkan, tapi tetap ada proses, tidak langsung gitu kan. Ada proses dulu, cek 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 cek, ya gitu. Harus terlihat stepnya, sehingga itu menunjukkan progres yang sedang dilakukan. Ya, menentukan status sistem saat itu, apakah sedang loading atau seperti apa. Kerangka kerja interaksi, ya, di sini siklus tindakan eksekusi atau evaluasi tadi ya, berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Nah, ada komponen utamanya di sini ya. Pertama sistem, kemudian pengguna, masukan, keluaran. Ya, sistem menggunakan bahasa mesin tentunya ya. Pengguna menggunakan bahasa tugas. Jadi lakukan A, lakukan B gitu ya. Masukan menggunakan bahasa masukan, input sesuatu ya. Keluaran menggunakan bahasa keluaran.
Nah, fase eksekusi pada siklus interaksi, di sini ada artikulasi, yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Ya, goal yang ingin dicapai apa? Pengerjaan bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ya, yang akan diproses oleh sistem. Kemudian penyajian ini outputnya, ya. Sistem menyajikan hasil operasi yang telah dilakukan menggunakan bahasa mesin, kemudian dikeluarkan menggunakan bahasa output, ya, keluaran. Kalau digambarkan seperti ini, ya, antara mesin ada masukan, keluaran, ada pengguna, ya. Di sini akan melakukan task, gitu ya. Fase evaluasi pada siklus interaksi. Ya, ini berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Ya. Mengatasi kompleksitas. Ya. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, ya, maka perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Contoh tadi, ya, bagaimana pengguna ingin tahu progres dari hasil download atau upload, misalnya. Jadi harus paham itu, ya, perancang harus paham bagaimana pengguna melihat sesuatu. Melihat dunia dengan kacamata pengguna. Jadi bukan sebagai kreator tapi sebagai usable, ya, penggunanya. Perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Ya. Harus paham apa yang kita buat, bagaimana dia akan menggunakannya. Ya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Nah, kemudian ada pemodelan sistem, ada model konseptual atau model perancang, ya. Maka tadi, ya, untuk memahami hal tersebut, ya, si perancang dia akan ada model, ya, model perancang atau konseptual disebutnya. Kemudian ada gambaran sistemnya, bagaimana sistem yang akan dibuat, sistem yang diciptakan oleh perancang dan sesungguhnya dilihat oleh pengguna, itu, ya. Sistem image. Menyangkut apa yang terlihat di layar, tampilan, dokumentasi, ya, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Kemudian ada juga model mental. Kalau ini model yang dihasilkan dari pengguna, ya. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika menggunakan interaksi, ya, dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem tersebut. Pemodelan sistem di sini berarti gambaran sistemnya, ada fungsionalitas sistemnya bisa apa saja, data pribadi, keamanan, data produk, jumlah pengunjung, data publikasi, misalkan, ya. Lalu antar mukanya seperti apa? Nah, ini berkaitan dengan pengguna. Nanti si pengguna akan melihat apa? Icon, tata letak, menu, borang, umpan balik, navigasi, label, dan seterusnya. Ya, jadi fungsionalisasi sistem dengan apa antar muka yang akan dilihat oleh pengguna. Nah, model tadi, ya, ada yang pertama konseptual, berarti model si perancang. Dia akan mengkonseptualkan rancangannya, ya, kemudian menggambarkan sistem. Nah, pengguna dia akan berpikir juga, muncullah model mental. Nah, antara model mental dengan model konseptual ini, ya, jika itu sama, artinya interaksi yang terjadi itu sangat bagus. Ya, karena apa yang diinterpretasikan oleh si perancang dengan apa yang terasa oleh pengguna itu nyambung, ya, sama. Model mental, nah di sini. Proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Ya. Nah, tadi saya bilang semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Karena maksud dari si perancang dengan apa yang dirasakan oleh si pengguna itu klop, ya, sama, ya, sesuai. Nah, karakteristiknya bagaimana?
Ya, model mental pertama tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, ya. Karena itu secara spontan apa yang dirasakan ya oleh si pengguna. Tidak lengkap ya menjelaskan aspek yang relevan. Tidak stabil dapat dikembangkan dan adaptasi dengan konteksnya. Tidak konsisten untuk model yang sama sering tidak kompatibel satu sama lainnya. Nah, karena model mental ini terbentuk dari penggunanya, bagaimana pengguna tersebut memahaminya. Setiap pengguna akan berbeda. Personal bersifat unik setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Ya, model mental sangat penting untuk perancang interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pemetaan. Nah, di sini. Konsep pemetaan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menghubungkan satu benda dengan benda lain, ya, memetakan. Pemetaan merupakan bagian dari integral dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya, ya. Memetakan menu, ya, memetakan meletakkan tata layout misalkan, ya. Contoh di sini pemetaan kompor gas, ya. Kita bisa lihat di sini ada button yang di bawah semua 4 tombol itu, ada yang terpisah dua-dua ya, ada yang keempatnya merengkep gitu. Nah, pemetaan yang baik yang mana? Tentunya setiap pemetaan ini ada maksudnya ya. Kalau 4 ini berarti dia sulit dicerna yang pertama ya. Apakah tombol yang atas atau bawah? Ya, yang bagian kanan itu untuk atas atau bawah. Nah, untuk yang kedua, di tengah ya ini juga sama. Ketika itu terbagi dua, oke sudah ada ya. Tapi itu untuk yang atas atau bawah. Nah, yang ketiga ini menunjukkan pemetaan dengan ya hal yang sesungguhnya. Berarti di kiri atas, kiri bawah itu untuk penggunaan kompor gas pada posisi tersebut. Kemudian pemetaan lain ya contoh saklar lampu di sini. Kita bisa lihat ya tombolnya ada sama ya kayak tadi ya. Ada berjejer. Nah, ini untuk lampu mana? Kiri ya, tengah, tengah, kanan. Atau kalau seperti ini kan pemetaannya sesuai ya. Tapi ketika B dan C itu bingung lagi gitu ya. Yang B contohnya di sini yang atas saklar atas itu untuk lampu yang mana? Gitu. Yang C juga ini kurang memetakan apakah itu seblok, dua atas, dua bawah, itu atau seperti apa. Yang paling baik adalah yang A ya, memetakan sesuai dengan posisi sebenarnya. Jarak semantik. Nah, di sini pengguna dapat memahami hubungan ya. Pengguna berinteraksi dengan piranti sistem ya, dengan memahami jarak antara fungsionalitas suatu piranti dengan sesungguhnya ingin pengguna lakukan. Ya. Menunjukkan hubungan antara fungsionalitas yang tersedia dengan fungsionalitas yang diperlukan. Nah, jarak semantik ini adalah jarak yang merupakan ukuran kebergunaan. Jadi apa yang disajikan oleh sistem ya dengan apa yang diinginkan ya, fungsionalitas apa yang tersedia dan apa yang diperlukan ya. Itu adalah nilai kebergunaannya, usefulness ya. Kemudian ada lagi jarak artikulator. Jarak antara kenampakan fisik ya, apa yang terlihat ya, suatu piranti dengan fungsi yang sesungguhnya. Ada artikulator yang kecil, pengguna lebih mudah mengartikan kenampakan suatu sistem. Ya. Jadi layouting ya, apa yang terlihat secara fisik ya, terlihat langsung dengan fungsi yang sesungguhnya. Dapat digunakan untuk memahami tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna ketika menggunakan suatu sistem. Ya, kadang kita kan bingung dengan beberapa simbol button. Ya. Apa yang kita pertama kali lihat, apakah itu untuk brush atau untuk eraser ya, penghapus. Gitu. Ya, penampakan fisik dengan fungsi sesungguhnya. Gitu. Nah, hal ini merupakan salah satu ukuran kedayagunaan. Jadi jarak tadi ya, semantik dengan artikulator itu adalah suatu ukuran kedayagunaan ya,
dan dari sebuah rancangan. Maka perancang interaksi harus berusaha secara maksimal untuk meminimalisir kedua jarak tersebut. Ya, jarak semantik. Jadi tadi fungsionalitas yang tersedia dengan apa yang dibutuhkan itu sesuai. Ya. Kemudian artikulator ya, penampakannya dari suatu yang kita lihat dengan fungsi sesungguhnya itu sesuai juga. Ya. Kemudian ada lagi istilah affordance ya, adalah aspek perancangan dari sebuah objek yang menunjukkan bagaimana objek tersebut harus digunakan. Penampakan ya, penampakan sebuah objek yang menunjukkan bahwa objek itu harus dilakukan seperti apa. Ya, bagaimana cara menggunakannya. Hal ini menyatakan hubungan antara objek dengan penggunanya. Ya, objek yang kita lihat dengan kita yang menggunakan. Sifat subjektif setiap orang dapat berbeda ya, interpretasikannya. Ya. Contoh di sini bad affordance ya yang buruk yaitu kita lihat pintu itu kan ada tulisan pull up ya. Tapi kenyataannya fungsionalitasnya itu pull down ya. Gitu. Kemudian ada lagi form login di sini ya. Pada dasarnya kita tahu bahwa button itu bentuknya adalah seperti itu ya. Ada di tombol silahkan login itu bentuknya button. Kemudian di bawah ada lagi button kirim ya. Nah, sehingga orang kebingungan apakah untuk login itu harus pijit tombol silahkan login buttonnya atau tombol button kirim. Nah, itu ya. Itu kenampakan fisik dengan fungsi sesungguhnya ya. Kemudian nah, paradigma interaksi di sini antarmuka berpusat pada interaksi ya. Atau disebut biasanya disingkat BPI ya. Didasarkan pada pemahaman tentang cara kerja suatu benda. Jadi kita memahami bagaimana cara kerja suatu benda. Ya, kemudian antarmuka metaforik didasarkan pada intuisi tentang cara kerja suatu benda, ya intuisinya. Kemudian ada idiomatik berdasarkan pembelajaran tentang cara kerja suatu benda. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Antarmuka berpusat pada interaksi, ya. Jadi untuk menunjukkan bagaimana perangkat lunak dibangun, yaitu satu tombol untuk satu fungsi, satu dialog untuk satu modul, ya, dan perintah serta proses yang berlangsung secara tepat menunjukkan struktur data dan algoritma yang digunakan. Contoh pada gigi ya, itu hanya berfungsi satu fungsi satu alat ya. Kemudian tuas dan katup di dalam sebuah mesin ya. Tuas truk itu hanya untuk satu fungsi ya, satu tombol untuk satu fungsi. Nah, jadi antarmuka ini berpusat pada interaksinya apa? Interaksi yang dilakukan apa? Itu buttonnya. Itu antarmukanya. Gitu ya. Bagaimana kalau metaforik? Nah, ini memetakan apa yang kejadian dunia nyata ya. Kita bisa lihat tong sampah berguna untuk menyimpan sampah ya. Kita metaforakan ke dalam komputer, maka simbol-simbol ini pasti akan mudah dipahami. Antarmuka ini akan mudah dipahami. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah idiomatik. Nah, ini perancangannya didasar pada cara pengguna belajar sesuatu dan menggunakan sebagai idiom. Contohnya polisi tidur ya, jago merah, tangan ya, ringan tangan. Nah, kebanyakan elemen antarmuka grafis yang intuitif sesungguhnya merupakan idiom visual. Ya, contoh lain jendela, papan judul ya, pemisah layar hyperlink, drop down. Nah, itu antarmuka idiomatik yang memang didasarkan pada cara pengguna belajar sesuatu ya. Jadi drop down misalkan kita kan ada tombol panah ke bawah yaitu pengguna akan belajar bahwa itu adalah pilihan ya. Seperti itu. Ya. Jendela atau Windows maksudnya di sini ya. Bagaimana si pengguna belajar sesuatu ya dengan menggunakannya sebagai idiom. Seperti itu ya bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.